Bum, 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 bum. Kemana terus ke sini? Perkenalkan, nama saya Yohana Yulita. Di sini, Perkenalkan, nama saya Yohana Yulita dengan NIM C0D02405. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan judul Konsep dan Pencatatan dari Kewajiban Jangka Pendek berupa utang PPH, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Yang kedua akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Yang ketiga akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas sewa. Yang keempat akuntansi utang pajak PPh pasal 26 SPLN. Dan yang terakhir akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas gaji karyawan. Pajak penghasilan pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan berupa gaji, tunjangan, lembur, bonus, maupun THR. Metode pemotongan PPh 21 karyawan ini ada terbagi menjadi 3, yang dimana metode yang pertama metode net. Pengajian dengan metode net adalah pajak ditanggung oleh perusahaan atau gaji yang diterima karyawan sudah bersih. Yang kedua, metode gross. Pengajian metode gross adalah pajak ditanggung karyawan sendiri atau langsung dipotong dari gaji. Yang ketiga, metode gross up. Pengajian metode gross up adalah perusahaan memberi tunjangan pajak lalu dipotong kembali. Atau neto di karyawan naik, beban pajak efektif ditanggung perusahaan. Akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas barang. Pencatatan jurnal PPh pasal 21. Pada pencatatan dalam jurnal PPh 21, pencatatan pemotongan pajak penghasilan ini dibedakan sesuai posisi wajib pajak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Yang dimana pertama, pemberi kerja. Jika dicatat dari posisi pemberi gaji, maupun sejenisnya yang menjadi penghasilan karyawan merupakan beban biaya bagi perusahaan, jurnalnya gaji didebit, sementara kas atau bank dikredit, utang PPh pasal 21 dikredit. Untuk yang penerima kerja, jika dicatat dari posisi penerima kerja, gaji karyawan dan sejenisnya diakui sebagai penghasilan sebesar nilai kotor atau belum dikenakan dengan pajak penghasilan dalam jurnal PPh 21. Yang dimana jurnalnya kas atau bank itu didebit, piutang PPh pasal 21 didebit, dan yang gaji itu dikredit. Akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Pajak atas bunga pinjaman sendiri adalah pajak penghasilan atas bunga pinjaman yang termasuk jenis pajak yang akan dilaporkan melalui SPT masa PPh 23. Pajak atas bunga pinjaman juga termasuk bunga premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Contoh jurnal akuntansinya, misalnya PT A meminjam uang dari PT B dengan bunga 10 juta. Saat pengakuan bunga, beban bunga itu didebit sebesar 10 juta, kas bank itu dikredit sebesar 8 juta 500, dan utang PPh pasal 23 itu dikredit sebesar 1 juta 500. Saat penyetoran PPh pasal 23, utang PPh 23 1 juta 500 didebit, dan kas atau bank ini sebesar 1 juta 500 dikredit. Akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas sewa. Dalam ketentuan pajak, perlakuan pajak atas sewa dibagi menjadi 2. Pertama, sewa tanah dan bangunan yang merupakan objek PPh final. Kedua, sewa atas harta selain tanah bangunan yang merupakan objek PPh pasal 23. Misalnya, sewa kendaraan, sewa mesin, sewa alat, dan harta lainnya. PPh pasal 23 atas sewa dikenakan baik untuk orang pribadi maupun badan. Tarif PPh pasal 23 adalah sewa
harta seperti mesin kendaraan dan peralatan adalah 2%. Berikut ada contoh jurnal PPH Paslon 3 dengan tarif 2%, yang dimana PT Sejahtera memberikan jasa konsultansi kepada CV Indah Imbalan sebesar 20 juta secara tunai. Jurnalnya yaitu kas bank di debit sebesar 19.600.000, sementara PPh Paslon 3 dibayar di muka itu 400 di debit. Dan pendapatan jasa konsultasi itu dikredit sebesar 20 juta. Akuntansi utang pajak PPh Pasal 26 SPLN. Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pemotongan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan. Disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri atau WPLN selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Contoh kasusnya, PTA membayar royalti kepada perusahaan asing sebesar 100 juta, tarif PPh-nya yaitu 20%. Penghitungannya 20% dikali 100 juta, yaitu 20 juta. Jadi, jurnal untuk pembayarannya, beban royalti sebesar 100 juta di debit, kas atau bank sebesar 80 juta di kredit, dan utang PPh pasal 26 20 juta di kredit. Jurnal saat setor, utang PPh pasal 26 20 juta di debit, dan kas satu bank ini sebesar 20 juta di kredit. Akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Pertama, akuntansi utang pajak atas wesel. Utang wesel adalah pinjaman jangka pendek oleh seorang atau perusahaan dengan cara menerbitkan sebuah bukti tertulis yang disebut wesel bayar. Jurnalnya, persediaan di debit, beban bunga di debit, dan wesel bayar di kredit. Yang kedua, akuntansi utang pajak atau dividen. Dividen didefinisikan sebagai penghasilan yang berasal dari saham. Dalam teks treaty, penghasilan dari consent share, mini shares, further share, maupun hak untuk memperoleh bagian profit lainnya dapat dikategorikan sebagai dividen. Dividen yang berasal dari substantial holding umumnya mendapat tarif yang lebih rendah dibandingkan portofolio dividen. Misalnya pada teks treaty Indonesia atau Kanada, misalnya pada teks treaty Indonesia Kanada, tarif dividen yang substantial holdingnya adalah 10%, sedangkan dividen portofolio adalah 15%. Namun, terdapat teks treaty yang tidak membedakan tarif antara dua jenis dividen tersebut. PPh pasal 26 atas dividen sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu akuntansi utang pajak adalah kewajiban perusahaan yang muncul karena adanya pajak yang dipotong dari suatu transaksi. Pada PPh pasal 21, perusahaan memotong pajak dari gaji karyawan dan mencatatnya sebagai utang pajak. Pada PPh pasal 23, utang pajak timbul pada saat perusahaan membayar bunga pinjaman dan sewa kepada pihak lain. Untuk PPh pasal 23, pajak dikenakan pada pihak luar negeri dengan ketentuan khusus. Selain itu, utang pajak juga muncul dari bunga wesel dan pembagian dividen. Semua utang pajak ini harus dicatat dengan benar dan dibayar tepat waktu agar perusahaan tidak terkena sanksi. Cukup sekian hasil video presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya tutup dan terima kasih atas perhatian.